Pemirsa dimanapun berada, kali ini saya akan mencoba untuk menjelaskan beberapa hal pandangan cara berternak menurut pemikiran dan analisa saya. Kalau saya hanya menyampaikan curhatan saja kepada peternak dimanapun berada. Kalau saya ingin ternak kambing itu bukan hanya satu jenis. Saya ingin ternak kambing ya Etawa, karena saya punya hobi Etawa. Terus kemudian saya juga ingin ternak kambing kacang, saya juga ingin ternak kambing Jawa Randu, dan kambing-kambing yang lainnya yang secara potensial di pasaran itu memiliki pasar yang tersendiri dan berbeda-beda. Nah, kemudian berkaitan dengan kenapa saya harus memilih ternak dengan berbagai macam jenis kambing. Karena ketika saya hanya ternak kambing jenis Etawa atau PE, jelas saya akan merasa kesulitan jika di saat sewaktu-waktu saya membutuhkan dana yang mendesak, terus kemudian saya harus menjual kambing. Secara otomatis jelas kambing PE kesayangan saya itu akan terjual dengan murah. Karena kambing PE atau Etawa ini memiliki pasar tersendiri, pasar khusus. Skalanya adalah pecinta, skalanya adalah penghobi, skalanya adalah yang suka kontes. Maka kalau dijual sembarangan juga, ini akan jatuh harganya. Termasuk kambing Etawa juga memiliki banyak ras genetik yang kemudian harus melakukan proses penyilangan agar supayanya kambing Etawa ini memiliki kualitas kambing yang bagus dan juga memiliki nilai jual yang tinggi. Nah, kemudian karena selain ternak hobi, saya juga ingin menjadikan ternak kambing ini sebagai ternak yang bisa menghasilkan dan juga bisa menjadi masukan harian, atau anggap saja bahwa dari hasil ternak kambing saya memiliki gaji yang luar biasa banyak, bisa mengalahi skala PNS golongan A atau golongan B. Anggap saja per bulannya saya tidak kurang dari 6 juta dari ternak kambing. Penghasilan 6 juta dari ternak kambing secara bersih ya, maksudnya bukan kotor. Maka dari itu saya juga jelas akan membuat kandang dan ternak kambing jenisnya adalah Jawa Randu. Karena Jawa Randu ini adalah kambing yang notabene adalah memiliki pasar yang luas, kebutuhan yang luar biasa akan kambing Jawa Randu. Dan di pasar dimanapun berada, kambing Jawa Randu itu tidak sulit untuk dijual belikan. Dan harganya kalau di sini adalah harga yang relatif bagus, tidak murah juga tidak mahal. Maka dari itu saya tetap ternak kambing Jawa Randu. Kalau untuk kebutuhan agar supayanya saya ini memiliki gaji yang luar biasa banyaknya, secara kalkulasi yang sering saya hitung, minimal memang kalau untuk breeding indukan minimal kurang lebih 20 ekor. Kalau saya memiliki modal yang banyak, lahan yang luas, saya akan ternak kambing Jawa Randu itu dalam bentuk koloni, tidak tak sekat-sekat. Saya ingin 30 ekor betina dengan 2 jantan yang saya jadikan satu. Hal itu akan tarung tidak sih? Tidak. Secara adaptasi sebenarnya kambing betina dan jantan ketika di koloni, walaupun tidak pernah bertemu sebelumnya, secara adaptasi mungkin 1 sampai 1 minggu. Dengan bahasa pengenalan hewan itu seperti kayak tarung, berantem, tapi sebenarnya tidak. Karena setelah 1 minggu semuanya akan baikan, semuanya akan saling mengenal dan adaptasi. Itu kalau hal yang pernah sejauh ini saya kaji dan saya teliti dari latar belakang pengalaman dan banyak kandang yang saya datangi. Terus kemudian
karena di sini juga pangsa pasar kambing kacang itu luar biasa untuk kebutuhan lokal, maka saya juga ingin ternak kambing kacang dengan sistem koloni juga. Saya inginkan kambing kacang itu memiliki indukan kurang lebih 20 dan 30 ekor, sama dengan kambing Jawa Randu. Artinya apa? Ketika saya ingin mengikuti hobi saya, cinta saya kepada kambing Etawa, ini tetap tersalurkan, tetapi secara kebutuhan ekonomi saya bisa mengandalkan hasil dari breeding kambing yang lainnya, entah itu yang hasil dari Jawa Randu atau kambing kacang. Karena apa? Kambing Jawa Randu dan kacang itu cenderung mudah untuk dijual dan kebutuhannya sangat luas. Semuanya butuh daging, semuanya butuh butuh yang namanya jenis kambing Jawa Randu, entah itu di lokal maupun nasional. Karena Jawa Randu di sini adalah gudangnya, hampir populasinya 80% di sini Jawa Randu. Terus kemudian sisanya bisa kacang dan Etawa. Artinya ini memiliki pasar tersendiri dan keistimewaan sendiri. Dan ketika peternak memang mampu menganalisa ini, maka ini bisa menjadi peluang yang baik dan menjadi bukan hanya menyalurkan hobi, tetapi juga bisa menjadi ruang bisnis yang luar biasa. Etawa itu memiliki ruang yang tersendiri yang bagus sekali. Harganya juga bagus kalau mampu memperbaiki secara genetika. Genetika baik itu indukannya maupun pejantannya. Karena kambing Etawa itu adalah kambing yang kelasnya adalah kelas hobi, kelas kontes, kelasnya kelas kambing besar, maka harganya juga akan besar. Karena dulu saya juga pernah ternak kambing PE, karena saya dulu memang PE, bukan kambing Jawa Randu. PE saya itu punya betina kurang lebih sekitar 15-an ekor, pejantannya 1. Dalam jangka 1 tahun itu memang menghasilkan anak yang banyak dan bisa menjadi penghasilan, tetapi belum bisa menjadi penghasilan bulanan. Nah, kemudian dari selama 4 tahun saya beternak, menganalisa tentang pasar, menganalisa tentang kebutuhan kambing, akhirnya dari beberapa banyak diskusi dan keilmuan yang saya pelajari, baik itu dari teman, baik itu dari ahli, artinya dari mantri, dari teman-teman yang sukses dalam beternak kambing. Intinya lebih baik kalau memang kita ingin mengikuti hobi, saya tetap harus beternak dengan jenis kambing yang lebih dari 1. Artinya PE, Jawa Randu, dan kacang. Karena semuanya memiliki pasar tersendiri, harganya juga tidak mudah jatuh, harganya juga tidak rusak, di pasaran juga standarnya umum. Artinya semuanya bisa artinya ini bisa menjadi pemasukan secara ekonomi harian saya dan bulanan saya untuk keluarga saya. Karena kambing itu kalau apalagi betina itu 20-30 ekor dalam kurun 1,5 tahun aja itu bisa, kalau Jawa Randu 1,5 tahun itu bisa beranak sampai 2 kali. Artinya untuk memilih indukan juga kita harus jeli. Kalau kita tidak tahu, kita tanya dengan peternak penjual yang memang ahli dalam berbreeding, bisa memilih indukan yang bagus agar supayanya ketika beranak langsung 2-2. Artinya kalau 3 kali 2, setiap kali beranak 2, maka dalam 1 tahun berarti 1 ekor bisa beranak 4 dikalikan 30 ekor, artinya sudah bisa menghasilkan anak 120 ekor. Ini bisa menjanjikan sekali untuk peternak dimanapun berada. Berkaitan dengan pakan untuk breeding, ini bagaimana kita bisa mengatur potensi lokal. Artinya breeding itu memang harus mengupayakan makanan itu harus tetap terjaga, hijauan dan yang lain sebagainya.
Artinya kita tidak bisa meninggalkan, kalau breeding tidak meninggalkan rumputan hijau atau daun segar. Walaupun kita tetap memberikan pakan secara penuh fermentasi atau silase. Artinya daun hijau atau rumputan itu bisa diberikan dalam waktu 1 minggu sekali atau 1 minggu 2 kali, agar supayanya dalam berbreeding kita sukses dan kemudian dapat menghasilkan secara finansial yang bisa menjadi penopang hidup kita. Karena kambing itu bisa menjadi usaha yang menjanjikan, bukan hanya sampingan, asal kita mau serius dan yakin untuk menekuni. Itu saja. Artinya kalau persoalan pakan, manajemen pakan untuk breeding itu sebenarnya tidak susah, tidak sulit. Potensi lokal kita, kalau di sini adalah silase daun singkong, karena sini potensinya daun singkong banyak, maka secara efektif saya gunakan silase daun singkong. Kalau kemudian di daerah Anda tidak ada silase daun singkong karena orang yang nanam singkong itu cukup sedikit, bisa saja Anda memanfaatkan banyak potensi pakan yang ada di sekitar Anda, seperti jagung. Pohon jagung itu kan bisa dibikin fermentasi, entah itu basah entah itu kering, yang kemudian bisa diberikan banyak campuran makanan sebagai sumber nutrisi, baik itu yang mengandung serat, vitamin, mineral, protein, yang kemudian bisa menjadi bukan hanya kambing kita itu gemuk, tetapi juga kambing itu kita sehat. Kita bahagia, kambing juga bahagia. Yang penting kita tidak terlalu memaksakan diri dalam berternak tanpa ada perhitungan yang jelas dan manajemen yang bagus. Kalau memang tidak bisa, belum paham tentang berternak, belajarlah dari konten-konten YouTube, entah itu dari konten YouTube Hewan N2 TV atau konten yang lainnya yang bisa bermanfaat sebagai sumber keilmuan. Karena bagaimanapun kita ingin mengupayakan berternak adalah sesuatu solusi untuk hidup mandiri dan berkarya di desa, dan bisa menjadi penopang dan lahan usaha yang pasti dan menjanjikan, bukan hanya sampingan. Sekali lagi, bukan hanya sampingan, asal kita mau serius dan yakin bahwasanya ternak itu adalah ternak yang sangat menjanjikan untuk siapapun yang mau berusaha berternak dengan baik. Karena di sini banyak contohnya, sudah banyak yang sukses. Artinya bukan hanya memiliki 10-20 ekor, tapi ratusan ekor yang berhasil berangkat dari breeding 10-20 ekor. Tetapi hari ini sudah banyak di Lampung yang berhasil menjadi pionir dalam berternak kambing yang sukses. Semangat untuk peternak dimanapun berada. Sekali lagi, tanamkan keyakinan dan semangat bahwa ternak kambing itu bukan menjadi solusi alternatif, tetapi menjadi solusi utama penghasilan kita untuk mendapatkan kebahagiaan dunia dan keluarga secara finansial. Salam semangat ternak kambing dimanapun berada.